Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Beranda. Kembali lagi bersama kami, Beranda Pendidikan. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membulatkan bilangan cacah. Fokus kita kali ini adalah pembulatan bilangan cacah ke puluhan terdekat dan ke ratusan terdekat. Lalu bagaimana bedanya pembulatan ke puluhan sama ke ratusan? Supaya tidak bingung, mari kita lanjutkan saja ke materi utamanya. Materi yang pertama adalah pembulatan ke puluhan terdekat. Dalam pembulatan ke puluhan terdekat itu ada dua rumus. Yang pertama, jika angka satuannya 0 sampai 4 itu dibulatkan ke kiri, dan ketika angka satuannya 5 sampai 9 itu nanti dibulatkan ke kanan. Nah, oke, ini lambang dari pembulatan ya. Lambang dari pembulatan itu bukan sama dengan, tapi sama dengan yang bergelombang seperti ini. Maksudnya untuk pembulatan ke kiri atau ke kanan itu bagaimana? Nah, di sini kita sudah punya garis bilangan, garis bantu bilangan. Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan kembali ke 0 lagi. Ini maksudnya, nanti ketika dia dibulatkan ke kanan, maka angka puluhannya harus ditambah 1. Tapi ketika dia dibulatkan ke kiri, maka angka puluhannya tetap atau ditambah 0. Sampai sini masih belum ada pertanyaannya. Kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, di sini kita disuruh membulatkan bilangan 35 ke puluhan terdekat. Oke. Nah, di sini sudah ada garis bantu bilangannya. 35 kita harus lihat angka satuannya. Nah, angka satuannya di sini adalah 5. 5 di sini kalau kita lihat rumus yang tadi, maka 5 itu dibulatkan ke kanan sehingga angka puluhannya nanti harus ditambah 1. Jadi 35, angka satuannya 5, ini dibulatkan ke kanan. Kalau dibulatkan ke kanan, angka puluhannya harus kita tambah 1. 35. Nah, ini dibulatkan ke kanan, ini jadi 0. Angka puluhannya ditambah 1, jadi 4. Sehingga 35 kalau dibulatkan ke puluhan terdekat, jadinya 40. Nah, sekarang yang 32. 32 itu angka satuannya 2, ada di sini. Kalau berdasarkan rumus yang tadi, 2 itu dibulatkan ke kiri. Kalau dibulatkan ke kiri, berarti ditambah 0. Ini 32, 2-nya jadi 0, angka puluhannya ditambah 0. Sehingga 32 kalau dibulatkan jadi 30. Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Seperti biasa nanti kita berdiskusi di kolom komentar. Setelah kita melakukan pembulatan ke puluhan terdekat, sekarang kita berlanjut pembulatan ke ratusan terdekat. Kalau di puluhan terdekat tadi rumusnya kita melihat angka satuannya. Kalau di ratusan terdekat kita harus melihat angka puluhannya. Rumusnya masih sama. Kalau angka puluhannya itu 0 sampai 4, maka dibulatkan ke kiri. Kalau 5 sampai 9, maka dibulatkan ke kanan. Nah, ini lambang pembulatan, masih sama seperti tadi. Maksudnya ini juga sama. Ketika dia angkanya itu 0 sampai 4, maksudnya angka puluhannya. Angka puluhannya 0 sampai 4, maka dibulatkan ke kiri. Kalau dibulatkan ke kiri itu angka ratusannya ditambah
0. Kalau dibulatkan ke kanan, angka ratusannya ditambah 1. Kita langsung menuju ke contoh. Contoh yang nomor 1, kita disuruh membulatkan bilangan 125 ke ratusan terdekat. Sekarang coba kita kerjakan tanpa bantuan garis bilangan ya. 125, angka puluhannya 2. Kalau berdasarkan rumus ini, angka puluhan 0 sampai 4 itu dibulatkan ke kiri. Kalau ke kiri berarti ditambah 0 ratusannya. Berarti di sini angka ratusannya ditambah 0. Kita tulis 0 di atas. Otomatis angka satuan dan angka puluhan pasti berubah jadi 0. 0 ditambah 1, 1. Jadi 125 kalau dibulatkan ke ratusan terdekat, hasilnya adalah 100. Sekarang yang 276. 276, angka puluhannya 7. 7 itu dibulatkan ke kanan. Karena 7 dibulatkan ke kanan, maka ratusan harus ditambah 1, sehingga 276 ratusannya ditambah 1. Otomatis angka satuan dan puluhannya pasti berubah jadi 0 karena dibulatkan. Sehingga 276 kalau dibulatkan ke ratusan terdekat, hasilnya adalah 300. Ini pembulatan ke ratusan terdekat. Nah, ini garis bantu bilangannya ya. Tadi kita sudah tidak menggunakan ini. Oke anak-anak, di sini ada soal. Soal ini mari kita kerjakan bersama-sama supaya kalian lebih paham. Dan nanti ketika kalian ada tugas dari ustadz-ustadzah kalian bisa menjawab dengan mudah. Soal yang pertama 25. 25 kita disuruh membulatkan kemana ini? Nah, yang harus kalian perhatikan adalah di soalnya kita disuruh membulatkan kemana. Kalau ke puluhan berarti kita lihatnya angka satuan. Ingat, kalau ke puluhan berarti yang kita lihat adalah angka satuan. Kalau ke ratusan kita melihatnya ke angka puluhan. Nah, ini jangan sampai tertukar ya. Oke, sebelum mengerjakan soal ini, kita tuliskan dulu rumusnya ya. Kalau 0 sampai 4 itu dibulatkan ke kiri. Kalau 5 sampai 9 dibulatkan ke kanan. Nah, rumus ini jangan sampai lupa karena ini selalu kita pakai. Oke, sekarang 25 kita lihat angka satuannya. Angka satuannya 5. 5 dibulatkan ke kanan. Kalau dibulatkan ke kanan berarti angka puluhannya ditambah 1, sehingga 25 dibulatkan jadi 30. Nah, sekarang yang ini 276 kita bulatkan ke puluhan terdekat. Masih sama, yang kita lihat adalah angka satuannya karena ini dibulatkan ke puluhan. 6 itu dibulatkan ke kanan, sehingga angka puluhannya yang ini itu harus kita tambah 1, sehingga 276 kalau dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 280. Sekarang 1937. Di sini angka satuannya adalah 7. 7 itu dibulatkan ke kanan, sehingga 3 ini harus kita tambah 1. Jadi 1937 kalau kita bulatkan ke puluhan terdekat jadi 1940. Oke, sebelum kita berlanjut ke soal nomor 2, dari soal nomor 1 ini membulatkan ke puluhan terdekat sudah paham semua ya.
Semoga kalian bisa memahaminya sehingga tidak sulit untuk mengerjakan soal yang keratusan terdekat. Soal nomor 2A. Kita disuruh membulatkan keratusan terdekat. Yang kedua adalah 356. Yang kita lihat adalah puluhan. Oke, 356 kita lihat puluhannya. Puluhannya 5. 5 itu dibulatkan ke kanan, sehingga ratusannya harus kita tambah 1. Sehingga 356 kalau dibulatkan jadi 400. Sekarang yang 2649. Angka puluhannya 4. Nah, 4 itu dibulatkan ke 4 itu dibulatkan ke kiri. Sehingga angka ratusannya ini kita tambah 0. 2649 kalau dibulatkan ke ratusan terdekat jadinya 2600. 0 tambah 6 tetap 6. Yang puluhan dan satuan otomatis berubah jadi 0. Nah, sekarang yang soal ketiga, soal yang C. Ini levelnya sudah level expert. 15.692. Kita disuruh membulatkan ke ratusan terdekat. Jadi yang kita lihat adalah angka puluhannya. 9 itu pasti dibulatkan ke kanan. Karena ke kanan, angka ratusannya kita tambah 1. Sehingga 15.692 kalau kita bulatkan ke ratusan terdekat jadinya 15.700. Oke, sampai sini bisa difahami ya anak-anak, pembulatan ke puluhan terdekat sama ke ratusan terdekat. Oke anak-anak, terima kasih itu yang bisa kami sampaikan hari ini. Semoga kalian bisa memahami ilmu yang Ustadz sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat kehidupan kalian. Semoga bisa bermanfaat buat kehidupan di sekitar kalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.